Salam sadar, salam Maranatha, shalom. Ya, malam ini Pak Bobo mau judul Salam Sadar, ya. Pasti ada yang teringat ya, dengan sahabat kita ya, Pak Muhammad Aceh. Ya, malam ini saya akan bawa firman Tuhan dari Ibrani 3:13, salam sadar. Tapi sebelumnya salam-salam dulu ya. Tadi siang, sore, sampai malam, sampai terlambat karena Pak Bombom buka siaran ngobras. Ya, kalau ada salah-salah kata-kata, Pak Bombom minta maaf ya dari teman-teman semua ya. Ya, begitulah namanya kalau diskusi, iblis kadang tidak suka ya. Terus saya melihat kalau ke Pak Bombom itu pakai nama ya, saya tidak akan balas kalau tidak pakai nama ya. Saya malas kalau jawab-jawab. Gak ada yang punya nama, anggap aja saya juga nggak rumus ya. Shalom, Maranatha, Pak Bombom, ini dari ini. Biar nama palsu juga nggak apa-apa, itu saya tahu ya. Harus begitu. Bentar ya, terima kasih. Sorry ya, terganggu sedikit teknisi, sound system biasa. Perangkatnya Pak Bombom ini nggak gitu bagus deh. Oke, salam-salam dulu ya. Buat teman-teman yang ada di Amerika Serikat. Ibu Meta, KCP. Ibu Meta ya. Ada Ibu Meta ini paling lucu ya, Ibu Christine ya. Kemudian Ibu Ika, Ibu yang fans banyak Pak Bombom ya. Anak Tuhan ya, Ibu Agnes ke siapa? Nggak tahu namanya, lupa saya. Nah, kemudian teman-teman semua yang ada di Eropa, pendukung Pak Bombom ini paling banyak dari Amerika dan Eropa ya. Kalau Eropa itu dari Prancis, Belanda, Prancis ada Kota Barat, dari Belanda ada Ibu Ine ya. Kemudian dari Swedia ada Ibu Budi Hartiningsi. Kemudian dari Inggris, siapa ya, lupa saya namanya. Siapa lagi namanya, lupa saya. Pak Freddy atau siapa ya. Kemudian teman-teman semua ada di Eropa, shalom. Di Kanada, Turki, nggak tahu ya. Ya, Italia, Inggris Raya, Switzerland, Belgia, Israel. Ya, Israel sudah ada, Israel ya sudah. Tapi saya lihat di YouTube nggak ada. Israel nggak ada ya, Israel nggak ada ya. Nggak bisa bohong, YouTube nggak bisa bohong. Yang nonton kita tahu dari mana. Terus dari mana itu ya. Ya, di Asia, Ibu Ellen di Hong Kong, terus di Macau ada Ibu Vicky ya. Kemudian di Taiwan, Ibu Nina. Salam Bu Nina, malam ini masak apa? Ya, ngomong kacang, suap. Kemudian apa ya? Ya, di Hong Kong, di Singapura. Salam Singapura. Terus kemudian di Filipina. Filipina, shalom. WA Studio ya. Pak Bombom yang bilang ini dari siapa di Filipina ya. Kemudian dari Korea Selatan juga. Belum pernah saya dapat ini ya. Belum pernah saya dapat WA dari Filipina, dari mana itu? Korea Selatan ya. Jangan nonton aja WA ke studio ya. Mungkin ada masukan judul apa. Mungkin teman-teman ada yang belum mengerti tentang firman Tuhan, bagaimana kehidupan, bagaimana ini melanggar ya secara Alkitabiah, nanti Pak Bombom khotbahkan ya. Di sini kan Pak Bombom siaran ini kan tidak pakai anjurkan untuk pakai bahasa-bahasa yang sangat tinggi. Cukuplah ada hamba Tuhan siaran-siaran lain yang pintar-pintar pakai bahasa-bahasa yang sangat tinggi ya. Saya nggak mau ya. Meskipun saya bodoh, saya nggak mau ya. Saya memang orang bodoh. Lebih saya bilang saya orang bodoh daripada saya bicara enak, bicara tinggi. Orang Manado bilang bercerita bar tinggi, bar langit. Tapi pencipta sholat KBM 2 tidak bisa mengerti. Hanya orang tertentu aja mengerti. Ya. Dan di sini itu untuk pengajaran.
Mending kita pakai berbahasa yang hari-hari daripada pakai berbahasa yang bisa susah dimengerti. Kalau kita pakai bahasa yang sehari-hari saja kebanyakan orang nggak ngerti. Apalagi pakai bahasa yang sudah kelas-kelas atas ya. Ya mau pakai bahasa ya. Tapi itulah orangnya. Banyak orang ya, aduh paling banyak ini dari Malaysia ya, fansnya Pak Umum ya. Di Malaysia ada Ibu Nakayama, Pak Maulan, ada Ibu Ina, terus Pak siapa lagi tadi di Malaysia ya. Banyak lah. Dari Malaysia banyak sekali. Nah, Pak Bumum suka lupa karena waktunya Pak Bumum nggak ada. Untuk siaran sampai pagi tidur. Tidur istirahat sedikit, bangun, ya udah. Mana yang perlu saya siapkan untuk malam khotbahkan, saya siapkan. Habis itu saya hantar kali, saya hantar istri saya dulu kemana ya, bawa jalan namanya ibu-ibu ya. Apalagi hari Jumat, kami ada ibadah keluarga. Ya, ya. Ya Paris, saya Paris, Pak Bom, ya Paris, shalom. Nanti ada nomor studio ya. Kalau mau salam-salam, nomor studio tinggal WA saja. Ya ini nomor studio ya, bisa ya. Bilang saya dari Korea Selatan, dari Kanada. Nanti saya salam-salam ya. Nanti saya sampaikan dari mana teman-teman. Kita semua anak-anak Tuhan. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, aduh saya kurang mengerti, tolong jelaskan kah ya, khotbahnya tentang ini, kasih masukan, biar kita sama-sama semua belajar, karena saya pikir lebih baik kita saling mengajar apa itu Allah Tritunggal, ya, mungkin dia masih bingung, kenapa disebut Tritunggal, ya, kalau Pak Bobom khotbahkan agak lama, tapi kalau mau tanya-tanya, kita selalu bisa ya, oke. Salam-salam juga buat Pak Oto Wong. Oto, gimana kabarnya? Baik-baik ya, sehat-sehat ya. Nanti Pak Oto Wong paling tegas. Yo, kenapa? Terus Pak Santoso, shalom. Si Barani, shalom. Teman-teman, ini Pak Charlie. Ah, Pak Charlie nih. Pak Charlie ini paling tahu lah. Pak Bobom kalau udah malam nggak kasih kode-kode, dia sudah tahu kodenya Pak Bobom ya. Jadi malam tuh Pak Bobom udah ngantuk-ngantuk. Sudah nggak ada, udah langsung dia mulai bilang, Pak Bobo, besok ya biar matanya terang ya, ada vitamin ini. Ah, Pak Charlie mantap. Macam tahu aja sih Pak Charlie ini. Pak Charlie ya. Nah, kemudian Pak Esar Antoni, Pak Agus Bibisono, Pak siapa banyaknya, Felix, Pak David, Pak Henry Cahyadi, Bu Heni, semuanya. Siapa ya? Saya lihat tuh ya. Salam-salam ya sebelum saya khotbah ya. Pak Bernard ya, Simanjuntak ya, kayaknya Pak dia Bernard Simanjuntak ya. Terus Pak Oren Silitonga dari Palembang, shalom. Ya salam-salam ya. Pak Charlie Maruli ya, Pak Charlie shalom. Nah Pak Charlie ini boleh, mantap. Kalau lihat Pak Bobo udah ngantuk-ngantuk, sudah kecapean, ini pasti Pak Bobo ini gara-gara terabom-bom jadi. Bom ya, bom kan bubuk ya. Iya. Aduh, Pak Charlie paling mengerti. Sama saya punya amang saat ini, Pak Pak Limbo. Tiba-tiba dia makan-makan kue. Langsung bagi kuenya. Wah, amang saya ini memang paling mantap. Amang top amang, malam ini ada cemilan. Charlie juga. Aduh. Mantap ini kirim bagi-bagi kuenya nih. Terus Pak Seprowando ya Pak Seprowando. Makasih Pak, terus berkati. Oke, sebelum Pak Bobong khotbah malam hari ini, judulnya Salam Sadar. Mari kita sama-sama berdoa, merendahkan diri, dan sebelum kita menerima firman kebenaran, kita bersatu dalam doa. Kalau yang ada mau pas Pak Bobong khotbah atau lagi terangkan firman Tuhan atau Pak Bobong lagi berdoa, tolong ya, jangan sengaja telepon ya. Kalau telepon, dari situ langsung Pak Bobong blokir nomor, itu sengaja ya. Minta maaf. Kalau ada yang sengaja sementara Pak Bobong khotbah atau lagi berdoa, ada yang telepon sengaja-sengaja, saya langsung blokir nomornya. Bukan apa, itu sengaja ya, itu berarti bukan anak Kristen. Dia udah tahu kita lagi live YouTube, dia telepon. Oke, salam-salam juga dengan
saudara kita yang ada di Jayapura ya, semua Papua, Papua Barat, seluruh Indonesia, Shalom, anak-anak Tuhan, dan khususnya orang Toraja, orang Manado, orang Sangir, di Manado, di Sangir Talau, terus tapi Pak Ipar, orang di Paldua, Manado pacuan kuda orang kuburan Cina, terus kemudian di Toraja, khususnya di Pangala, karena Pak Bom orang Pangala. Sudah lama nggak pulang Toraja, merindu. Ya biasalah, nggak pulang karena apa lah. Ya itulah pelayanannya. Nanti saya diundang ke Amerika dulu baru saya singgah di Toraja. Iya. Oke, kita bersatu doa. Oh haleluya, haleluya. Oh terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Setiap detik, setiap waktu, napas kita yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami selalu memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Setiap langkah kami, Engkau jaga kami Tuhan. Selalu Engkau berkati kami Tuhan, karena firman kebenaran sebagai pelita dalam langkah kaki kami. Dan terang bagi jalan kami Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami semua yang hadir di malam hari ini Tuhan, merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Memohon kepadamu Tuhan, kami memohon ampun Tuhan atas kesalahan kami Tuhan, dosa kami Tuhan. Bapa, berkati kami semua yang ada di dalam room ini Tuhan. Kami semua akan membaca sebagian firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kuduskan kami. Penuhi kami dengan roh-Mu Tuhan. Biar pada waktu kami membaca bersama-sama, biarlah firman kebenaran-Mu ini Tuhan menjadi berkat bagi kami. Dan boleh kami menabur benih-benih rohani ini Tuhan kepada saudara-saudara kami yang haus akan firman. Terima kasih banyak Bapa. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, anak-anak-Mu yang telah dengan uluran tangan kasih mereka Tuhan, mereka membantu pelayanan Solata BM2 dalam memberitakan firman kebenaran-Mu Tuhan. Kau berkati tangan-tangan mereka Tuhan. Kau ganti dengan berlipat-lipat sesuai dengan pekerjaan mereka, kehidupan mereka. Kau berkati mereka Tuhan. Berikanlah mereka berkat kesehatan umur panjang Tuhan. Biarlah kami semua di sini Tuhan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa, berkati anak-anak-Mu yang haus akan firman-Mu, yang lapar hari ini Tuhan belum mencicipi sesuap nasi, Engkau berkati, kenyangkan mereka Tuhan dengan uluran tangan kasih. Anak-anak-Mu yang terpisah dari orang tuanya Tuhan, baik itu secara pendidikan atau tugas ataupun kekerasan Tuhan, kami mohon Tuhan Engkau turut campur tangan, hiburkan mereka, baik yang karena pendidikan, pekerjaan, hiburkanlah mereka Tuhan. Terlebih-lebih anak-anak yang berkelahi atau apapun tidak sesuai dengan orang tuanya Tuhan, Engkau turut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang taat kepadamu Tuhan. Penuhi kami dengan roh kudus-Mu Tuhan. Kuasa roh-Mu Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Kehidupan kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Karena firman-Mu, amin Tuhan. Itulah firman-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, Engkaulah sumber kehidupan bagi kami. Engkaulah Tuhan juru selamat bagi kami. Bapa, di malam hari ini, yang masih bergantung dengan obat-obatan botol infus, Tuhan, Kau putuskan mereka Tuhan. Putuskan obat-obatan, putuskan botol infus, putuskan Bapa. Sembuhkanlah mereka dan kuasa Babilon. Yang hari ini Tuhan
dalam keadaan koma, kami percaya Tuhan. Engkau urapi mereka, berkati mereka Tuhan. Sembuhkan mereka. Mujizat-mujizat Tuhan kami anak-anak-Mu akan menerima Tuhan. Karena Engkau telah memberikan Tuhan kuasa kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai anak-anak Allah, berkati kami Tuhan. Bapak berkati juga siaran kami mulai dari awal pertengahan hingga akhir. Peralatan yang kami pakai, jaringan internet, jauhkanlah kami dari gangguan. Inilah doa ucapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami semua berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, saya baru bicara kan? Pasti siapa yang baru telepon ini. Saya lihat dulu ya. Nah, saya blokir ya. Ini sengaja, saya blokir nomornya. Kurang ajar kan? Saya baru bicara. Sudah. Jadi Anda yang kurang-kurang ajar sengaja ya. Yang tidak tahu aturan pada waktu orang telepon, ya, orang ada berdoa, kamu terganggu, saya blokir nomor Anda. Jangan marah ya. Itu iblis, orang setan ya. Gak suka dengan acara kami. Jangan ya ganggu kami punya siaran ini, channel ya. Karena kamu telepon jelas otomatis terganggu dengan kami punya siaran. Oke. Malam hari ini Pak Bomom akan khotbah Salam Sadar. Pak Bomom ambil dari Ibrani 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Bapak ulang. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Siapa bisa menipu kita dalam kehidupan kita? Otomatis iblis. Untuk itu Pak Bomom punya siaran ini menasihati. Salam sadar, Dul, Nufan Rewat. Nah, jadi firman Tuhan ini sudah jelas. Siapa lagi yang mau memberitakan kepada saudara-saudara kalau bukan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, yang takut akan Tuhan. Ya firman ini jelas bukan kepada siapa, kepada kita semua, termasuk saya. Saling mengingatkan ya, kalau kita berbuat salah. Karena kuasa iblis itu di dalam dunia, dia merajalela, karena memang dia punya kerajaan. Ya, saya sudah berapa kali bilang kerajaan angkasa, dalam 2 Efesus 2 ya, Efesus 2 ayat 2. Nah, di situ sangat jelas bahwa saling menasehati. Kata menasehati itu berarti memberikan suatu kesempatan. Kesempatan apa? Untuk orang itu bertobat. Bertobat dari apa? Dosa yang dia lakukan. Tidak mungkin dosa itu kita lakukan langsung tak hilang, tidak. Nanti perubahannya itu kita melihat orang perbuatannya itu lihat dalam seperti dalam Galatia 5 ayat 22 yang saya sampaikan. Lihat aja dia punya perubahan bagaimana ya. Kalau orang bertobat itu lihat perubahannya. Dulu dia suka marah, dia berubah. Tapi kadang orang Kristen yang sudah bertobat, sudah tahu firman Tuhan, tapi tidak kontrol. Ya. Jadi kita harus betul-betul meyakini bahwa firman Tuhan semua yang ada di Alkitab itu kita aminkan. Seperti tadi Pak Dani bilang, ini kan firman Tuhan. Setelah saya tanya, dia nggak punya bukti. Kami punya bukti semua ya. Jadi jelas sekali di sini dikatakan bahwa kita saling menasehati. Oke? Ingat, saling menasehati seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini. Ingat, selama masih dikatakan hari ini. Kenapa? Hari ini Anda dinasehati. Tidak mau dengar, masih jatuh dalam dosa. Sudah dikasih tahu, tidak ada perubahan. Tidak ada pertobatan. Nanti kalau sudah mati,
mau bisa bertobat. Suruh anak mau berdoa. Tidak ada ayat di Alkitab itu bilang nanti kalau saya mati, anak saya berdoa buat saya supaya masuk surga. Atau mungkin saya mati, saya punya uang banyak, nanti saya berdoa, saya bayar itu semua orang, nanti orang berdoa buat saya. Tidak ada ayat di Alkitab. Kita lihat dalam Roma 15 ayat 14. Ya, Roma 15 ayat 14. Ya, kita semua ini harus saling menasihati ya. Nah, di sini dikatakan juga demikian. Nah, saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah penuh dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasihati. Nah, percuma kalau kita punya pengetahuan firman Tuhan, kalau kita tidak bisa saling menasihati. Justru kita mengajarkan segala sesuatu yang buruk. Yang bisa menilai kita adalah orang lain, bukan kita yang menilai. Ya, jangan bilang Pak Bobom bilang orang lain yang menilai, berarti kalau kita gimana sih percaya gimana ya? Bukan begitu. Nanti biarlah orang yang menilai, ya. Dan hari ini juga Pak Bobom menyampaikan karena banyak teman-teman, ya puji Tuhan yoga sudah diberkati. Nanti tidak lama lagi saya akan kontak dia, saya sudah baku kontak. Terus kemarin adik kita namanya Sri ya, saya nggak usah sebut namanya. Tadi dia ada nonton malam ini ya Sri ya. Nanti setelah ini Pak Bomom ada apa? Pak Bomom kasih orang yang bisa hubungi Sri. Kemarin nggak tahu Pak Mikir gimana, saya nggak tahu ya. Nanti ada orang khusus yang hubungi Sri ya. Dan yoga. Ada orang anak Tuhan. Dan biar supaya kalian cepat diteguhkan, nanti bagaimana aturan gerejanya sehingga kalian dibaptis ya. Kalau biasanya di gereja Protestan itu harus ada katekisasi ya. Paling cepat 6 bulan, paling lama 1 tahun. Nah, jadi kenapa saya bilang salam sadar? Jangan sampai Anda seperti tadi Pak Dani kan, itu orang yang menyampaikan bahwa, Pak Dani menyampaikan bahwa nanti kita mati baru kita lihat. Halo? Teman-teman yang dari seberang, saya sampaikan ya. Kami orang Kristen setelah kami percaya, ada aliran-aliran. Aliran apa? Nih, saya kasih lihat. Yang ada di tubuh kami, yang kami rasakan ya. Orang Kristen pada intinya. Ya, jangan siapa Dani kadang-kadang bicara-bicara aneh-aneh juga ya. Suka kadang-kadang aneh-aneh. Apa ya? Siapa ini yang telepon ini? Tidak usah telepon lah. Apa ini orang telepon siapa ini? Tergugat lagi. Jangan lihat telepon-teleponnya teman-teman tim ya. Jangan telepon-telepon saya kalau saya lagi khotbah, nanti saya blokir nomor, benar. Saya nggak main-mainin. Bikin saya punya studio jaringan kurang bagus ya. Ya. Minta maaf ya ada gangguan signal kalau orang telepon-telepon ke studio terganggu, saya punya jaringan. Di sini. Bentar ya. Kita buka ya. Inilah anak-anak Kristen ya. Kalau firman Tuhan, perhatikan baik-baik. Nah, barang siapa yang percaya kepadaku, yaitu Kristus, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Percuma ada bilang percaya kitab suci. Ada aliran air hidup. Tapi kalau kita nggak bisa kontrol, sebagai akar pahit dalam suatu kelompok, dalam gereja apalagi. Kemarin Pak Bobo sudah menyampaikan. Kata dulu itu nggak sembarang, dulu itu semua ya. Dulu itu yang dodol-dodol, paham ya? Tidak paham firman Tuhan, tapi bahas-bahas firman Tuhan,
Apalagi saya hebat. Bukan kitab kepercayaan saya, tapi saya hebat. Saya lebih tahu. Nanti kalau saya tanya, aku lah. Ya, kayak Aditya itu kan, masuk di sini, buka YouTube sebelah ya, nggak usah nonton. Berarti lama-lama juga siarannya juga akan hilang ya, kalau nggak ada yang nonton ya. Nah, kalau kita orang Kristen sudah ada aliran-aliran hidup, kenapa kita mau mau dijajah oleh kuasa kegelapan? Kalau sudah ada aliran-aliran hidup dalam diri kita ini, berarti kita harus banyak berdoa, banyak mengucap syukur, kemudian banyak bertekun. Karena kita takut, apalagi yang suka pergi ke dukun. Nah, ini malam ini saya ambil salam sadar. Kemudian kalau hidup ini tidak bisa berubah, bagaimana kita bisa mengambil suatu kesempatan? Kesempatan itu apa? Yang orang menegur kita, kesempatan apa? Pada waktu kita mati itu sudah ada pertobatan. Kalau Anda masih hidup begitu terus, masih percaya dukun-dukun, apalagi orang Kristen ini, masih percaya yang tabu, bertobatlah. Pak Bumbung, saya udah melakukan kebaikan, saya nggak perlu ke gereja. Salah, Dul. Salah. Ya. Orang itu sering ke gereja tapi tidak pernah memberi. Bukan Anda menghakimi, ingat. Yohanes 7 ayat 24. Matius 7 ayat 1 sampai seterusnya. Jangan. Cukup kita mana Tuhan tuh menyampaikan saja. Mau dengar ada di mana ada kesempatan, bertobatlah. Kita buka dalam 2 Timotius 2. Jadi di mana ada kesempatan kita lakukan. Firman Tuhan banyak melakukan kesempatan. Jadi Anda bertobat cepat, ya. Keselamatan itu hanya dalam nama Yesus. Ya, sebentar, saya buka dulu nih ya. 2 Timotius ya. Kalau kitab Timotius ini harus kita tahu perikopnya bunyinya apa. Timotius ini selalu mengenai pengajaran, teguran. Timotius ini ya, kitab Timotius. Karena surat Paulus kepada Timotius. Timotius 2 ayat 25. Kita perhatikan ayat ya. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Coba perhatikan ayat ini. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat. Memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ini pesan saya buat saudara saya. Memang firman Tuhan ini malam hari ini saya sudah tulis dari siang. Saya udah tulis dari siang karena saya bangun siang. Saya layani sampai pagi di sini jam 7, jam 8 pagi. Jadi saya harus tidur sendiri. Karena saya punya pekerjaan ya begini. Jangan bilang saya punya pekerjaan lain. Saya punya pekerjaan itu melayani Tuhan. Mau bikin saya sampai 24 jam saya siang. Yang penting ada vitamin. Ya. Nah, inilah pekerjaan saya Pak Bom. Mau pucat kayak yang penting saya pun kasih kekuatan. Dan terjadi kan. Inilah kami kalau anak-anak yang diberkati punya nubuatan. Saya nggak tahu kira-kira saya bawa judul ini malam ini. Saya udah tulis, jadi saya mau khotbah juga, saya malu sebenarnya. Ya, minta maaf ya, saudaraku dalam Tuhan. Pak Bob minta maaf ya. Ini sudah memang khotbah sudah ada, judulnya sudah ada, sudah nubuatan. Jadi Pak Bob minta maaf ya, kalau saya salah ya. Ya. Jadi kita memberikan pengajaran kepada saudara-saudara kita, memberikan dia kesempatan. Padahal nih, kita kasih kalian kesempatan. Kesempatan apa? Kita memberitakan firman Tuhan Aditya. Ya. Kalian mau dengar tidak? Terserah. Nanti Tuhan supporting ngalah petalinga. Nanti sudah besok di kuburan. Aduh, yo. Terlambat sudah, terlambat. Nah. Kenapa demikian saya sampaikan? Sebelum Anda katakan, di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, 19, kami memberitakan firman, Anda mengatakan bahwa itu suatu hal kebodohan. Terserah. Tapi coba Anda lihat kuasa-kuasa anak-anak Tuhan. Saya akan tantang kalian. Malam ini ada yang sakit, kami akan berdoa. Puji Tuhan. Kalian akan lihat kuasa Tuhan. Bukan channel Pak Bombong memberikan pengajaran, bukan. Yang sakit kasih tahu.
Kami tim akan berdoa di sini dan kami akan berdoa bersama. Kami punya tim, saya, Pak Lobo, Pak Cicak Kiler, Pak Mordekai, Pak Ridranai Wawa, Ibu Sofiatul, dan teman-teman yang saya belum sebut. Yang sakit malam hari ini, masuk ke channel Pak Bobo. Kami akan topang tangan, kami akan berdoa semua buat Anda. Semoga damai sejahtera, kesembuhan Anda mendapatkan. Karena apa? Kalian boleh pintar berbicara, boleh berbicara sembarang. Mau hafal Alkitabnya orang Kristen, silakan. Tapi Anda tidak punya Roh Kudus, karena Anda baca hanya mencari pembenaran, bukan kebenaran. Kami orang Kristen sebelum baca firman Tuhan, kami berdoa. Minta tuntunan Roh Kudus. Karena Yesus yang mengembus Roh Kudus itu. Anak Batak, kau dengar anak Batak. Roh Kudus ada dalam diri kita karena mengembus. Tuhan mengembus. Yohanes 20 ayat 22 sampai 28. Jadi Roh Kudus tidak ada dalam diri orang yang sembarang. Jangan kita bicara firman Tuhan tapi tidak punya kuasa. Kenapa demikian? Pak Bobo bicara banyak. Kalian boleh bicara, hei Dul, Abdul. Tapi kalian tidak punya kuasa. Kalian mau lihat kuasa kami? Saya kasih tunjuk ayat. Ya, orang Kristen itu bukan bicara banyak. Banyak udah kejadian. Kami bukan Kristen sembarang, bicara sembarang. Perhatikan. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa oleh darahnya. Orang Kristen kalau masih takut dan dukun-dukun, santet-santet, kau lebih baik terus Kristen. Dan Anda satu kali sudah melakukan kesalahan itu, Tuhan tidak pernah mengampuni dosa Anda kalau Anda tidak bertobat. Tidak ada perantara Kristus dalam 1 Yohanes 2 ayat 1 dan 2. Tidak ada perantara di dalam 1 Yohanes 2 ayat 9. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 9. Tidak ada. Dosa yang Anda tidak bisa diampuni. Pertama, berzina kepada ilah lain. Kedua, menghujat Roh Kudus. Dua Tuhan. Untuk itu malam ini saya sampaikan salam sadar Dul. Orang Kristen yang percaya dukun, masih ilmu-ilmu gaib, itu Anda sebentar masih hidup diberikan kesempatan. Kalau Anda masih bernapas berarti Anda diberikan kesempatan. Perhatikan, saya buka ayat dalam 2 Petrus. Banyak. Jadi orang Kristen itu bukan karena kau teori pintar, tapi ada kuasa. Ya, ada kuasa di dalam diri anak-anak Tuhan. Bukan karena kita mau bicara-bicara sembarang, ya. Kita buka dalam, kemudian kita buka dalam 2 Petrus. Firman Tuhan itu ya dan amin. 2 Petrus 3 ayat 15. Kita perhatikan di sini ya. Nah, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Nanti ada bertanya, ini firman Tuhan. Ini Petrus yang menulis. Petrus siapa? Aneh. Kau pikir ini Petrus orang Amerika kah? Orang Italia kah? Dia itu yang berjalan, hidup, makan sama firman Tuhan yang jadi manusia. Jadi kesempatan Anda sekarang sudah dikasih tahu firman Tuhan sesuai dalam Roma 10 ayat 13-14. Cepat. Tidak dengar firman Tuhan saja, tetap masuk neraka. Apalagi Anda yang sudah dengar firman Tuhan, keselamatan. Kalian mau seperti yoga, Tuhan langsung datang. Oh yoga, Yesus, ya Tuhan Yesus dahsyat. Kau didatangi, Anda tidak pernah baca Alkitab. Anda punya keluarga sampai hari ini, Tuhan Yesus berkati Anda. Kita semua yang dengar itu rasa lain loh.
Anda tidak pernah baca firman Tuhan, tiba-tiba Anda dibilang, ada nggak ayat ini? Dosamu telah diampuni, bawa tikar. Wih, luar biasa ya. Ada penglihatan sesuai dalam Yoel 2 ayat 28, Kisah para Rasul 2 ayat 17. Aku akan memberikan mimpi kepada teruna-teruna, orang-orang tua. Nah, kau Yoga, kau bertanya kepada orang tua itu, siapakah engkau? Dia berkata apa? Dia itu Elohim, Abraham, Ishak, dan Yakub. I am who I am. Aku adalah aku. Sungguh berbahagia Anda langsung. Tuhan sendiri datang menyembuh Anda. Ya, Tuhan sendiri datang mengambil Anda. Ada firman Tuhan jelas dalam Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Yoga, saudara, Anda sangat diberkati. Anda akan dipakai Tuhan sangat luar biasa. Pak Bobom juga begitu jauh. Tuhan yang membawa saya. Tapi Anda punya penglihatan sangat luar biasa. Sehingga Anda dibaptis. Anda akan dibaptis, Tuhan memberikan nama kepada Anda. Thomas. Tahu Thomas siapa? Thomas yang tidak percaya. Yesus datang 2 kali setelah dia bangkit. Dalam Yohanes 20 ayat 16. Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 26. 8 hari kemudian Yesus datang ke dalam. Murid-murid Yesus dalam berkumpul. Tubuh kemuliaan Yesus, dia tembus tembok itu, dia masuk. Damai sejahtera. Thomas ada. Tusukkanlah tanganmu di sini. Anda Yoga, Anda melihat ada lubang di sini. Oh haleluya. Itu yang Pak Bobo melihat. Di sini lubangnya. Bukan di sini, di sini. Benar Yoga. Ya untuk anak-anak semua sekarang yang sekarang lihat, salam sadar. Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah Tritunggal. Nyata. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nyata. Matius 3 ayat 11 sampai 16-17. 3 pribadi yang menyatakan di situ. Inilah anakku yang kukasihi. Yesus ada, suara Bapa ada, dalam Roh Kudus dalam rupa merpati. Baru Anda mau katakan, oh, ya. Nanti Yoga, kau baptis besok, bukan besok, maksudnya dari pendeta ya. Nama kau jangan kau rubah-rubah. Itu Tuhan sendiri kasih nama Anda Thomas. Damai sejahtera. Kesempatan Anda untuk bertobat, ingat, kesempatan itu ada 2. Untuk bagi orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Yang pertama adalah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda diberi kesempatan. Bagi siapa? Untuk orang-orang yang tidak mengenal, seperti Yoga. Dia sudah buka hatinya. Kemudian pertobatan kepada orang-orang yang sudah Kristen. Minta ampun. Selama kesempatan itu masih ada. Minta ampun. 2 saja. Orang yang tidak mengenal Yesus harus mengakui sebagai Tuhan. Dan kedua, orang yang sudah mengenal Yesus, tapi harus minta pertobatan. Minta ampun. Bukan dibaptis, bukan. Kau patah tangan, lipat tangan, kaki kau duduk, berjongkok sampai duduk. Seperti saya punya bapak yang sponsor saya ya, studio saya ini. Yang dari awal. Yang membeli kami punya ini semua. Yang ada di ujung sana, ujung luar negeri. Ya. Dia selalu bilang, Pak Bombom, patah lutut. Sampai bapak hamba punya lutut biru-biru, bukan jidat. Iya, ya. Saya enggak lah. Nah. Siapa yang tidak pernah bilang ada masalah? Semua Pak Bombom saya punya masalah. Semua ada masalah. Jadi di mana kita diberikan kesempatan, kan ada lagunya. Sebentar kita menyanyi setelah sebelum saya jemput. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kata melayani itu bukan kita jadi hamba Tuhan saja. Tapi kita bekerja, menghormati bos kita di atasan kita. Kita hargai, anak buah kita hargai. Sebagai pegawai negeri jangan telat-telat, jangan papan curi waktu. Nah, pelayanan. Karena pemerintah adalah wakil Tuhan di dalam dunia. Tanya aja. Baca Roma 13. Kita perhatikan Galatia 6. Kita perhatikan Galatia 6.
Demikian firman Tuhan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama pada kawan-kawan kita seiman. Banyak orang terbelah balik karena dia mau menunjukkan bahwa dia orang hebat, orang apa. Kalau orang Kristen biar sudah. Di gereja itu banyak yang sumbang, banyak yang lihat, anak-anak Tuhan lihat, biar kita kasih yang lain. Hei, firman Tuhan bilang apa? Bukan saya. Baca ulang baik-baik. Baca ulang baik-baik. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Perhatikan, kepada semua orang. Tetapi, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Apakah saya bicara? Baca firman Tuhan itu kalau mau cara mendalaminya itu minta tuntunan Roh Kudus, baca ayat 1. Setelah ayat 1 ini, oh begini. Maknanya itu apa? Contoh, pertobatan. Pertobatan catat 1, pertobatan. Kedua, ya. Yang keduanya contohnya itu mengasihi, tulis mengasihi. Nanti setelah Anda baca besok, oh iya ada di situ. Begitu supaya bisa baku connect. Ada yang tanya bagaimana cara mengenal Alkitab. Pak Bobong kalau setiap kali berbicara kita pasti connect otak. Bukan menghafal, karena sudah ada di dalam otak. Caranya bagaimana? Hikmat. Karena pengetahuan dan kepintaran di bawah hikmat. Hikmat itu di atas. Makanya apa? Tuntun, berdoa. Bukan orang baca Alkitab kasih begini, kayak Aditya, aja begini, kata begini. Bahas-bahas Alkitab lagi. Padahal bukan Alkitabnya. Ngapain saya mau ke seberang sana? Kita memberitakan firman Tuhan. Saya bukan para orang pendebat. Pendebat Kristen banyak lah. Kalau kalian berdebat, ada sang debater. Ya, lain saya. Silakan sama dia saja. Kalau Anda mau masuk sini tentang Alkitab, boleh. Ngapain Anda bertanya? Saya mau bertanya, Anda punya kitab. Saya sudah cukup. Ngapain saya mau hafal yang 6.600? Yang sudah lebih banyak daripada Anda punya saja, saya nggak perlu kok. Cuma 6.000. Sedangkan kita punya Alkitab berapa? 31.104. 31.000. Dibagi berapa? Bagi 5 kali. Ngapain saya mau belajar? Rugi aja. Kalau orang di Papua bilang, ugi-ugi saja. Ugi-ugi. Ya. Haleluya. Jadi kesempatan buat Anda berbuat baik, silakan berbuat baik. Jangan lepaskan perbuatan baik itu. Perhatikan, kita buka di dalam 1 Timotius. Kembali, 1 Timotius 5. Ya. 1 Timotius 5, ayat yang ke-10. Dan yang terbukti dalam melakukan pekerjaan baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki, saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Perhatikan, hidup dalam kesesakan. Pendeknya, mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Kalau Anda sudah berbuat baik, ngapain Anda mau takut lagi? Anda sudah anak Tuhan, melakukan firman Tuhan, Anda sudah melakukan kebaikan. Baru Anda tiba-tiba kena masalah. Ada orang pengaruh, sudah, nanti masalahnya gampang. Kalau rezeki nanti gampang, kita cari dukun. Aduh, ini banyak yang WA ke saya ya. Aduh. Pas hari itu Anda bilang, oke. Langsung, Matius 10 ayat 32 berlaku. Langsung ini. Bisa. Aku juga akan menyetel kau di depan Bapa. Yesus katakan, akulah jalan hidup dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Anda mau percaya apa? Kita buka dalam Yohanes 8. Jadi jangan coba-coba lepas kesempatan Anda ya. Perhatikan baik-baik. Yohanes 8 ayat 51. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Menuruti firman Tuhan adalah melakukan apa yang firman Tuhan katakan sama Anda. Hamba Tuhan menyampaikan, dengar. Jangan coba-coba berpaling. Percuma Anda bernyanyi puji rohani, tapi kelakuan tukang iri hati, tukang marah, tukang mengolok orang, ya, tak boleh. Kepada orang-orang, pelit lagi. Pak Bomo bilang pelit supaya ini. Tidak. Firman Tuhan. Anda punya nafas ini masih ada. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Kalian melayani, anak-anak Tuhan melayani orang yang susah, orang yang membutuhkan. Anda punya rumah kosong. Kayak Pak Lobo, saya punya saudara. Kemarin Pak Pendeta, aduh saya orang, kenapa ya? Kalau firman Tuhan tidak susah ya, saya lupa. Tapi kalau orang saya lupa. Ya, Pendeta, aduh siapa yang dari Aceh nih Pak Lobo ya? Pendeta dari Aceh itu. Datang ke Jakarta, Pak Lobo bawa dia tinggal di rumahnya. Siapa yang menyambut anak Tuhan di dalam rumahnya, sama saja Anda menyambut malaikat. Ada ayatnya. Firman Tuhan itu ada semua. Ya. Nah, jadi anak-anak Tuhan, malam ini saya tidak terlalu lama, karena sudah jam 11 kita terlambat. Ya. Pak Bomom sudah khotbah, ya lumayan lah. Saya cuma kasih kesempatan sebentar, mungkin kita tanya jawab, ya. Kebebasan buat teman-teman mau masuk. Tadi siang saya kasih kesempatan buat teman-teman, tapi teman-teman banyak yang tidak mengerti ya. Kalau tim memang harus di atas. Kalau tim itu memang harus di atas channel saya, karena memang kami punya tim, kami sudah sepakat. Jadi minimal kami punya tim harus ada di atas bestek minimal 5-6 orang. Yang bertanya 4, mohon dimengerti ya, kalau bukan tim, silakan kalau Anda mau bertanya. Kalau Anda bilang, saya masih tunggu-tunggu yang seberang, di sini bukan tempat berdebat, mending Anda ke channel lain saja untuk berdebat. Saya pikir kami tim ini sudah siap mengkantar mereka. Bukan kami bilang kami sok-sok, tidak. Kalau Anda mungkin lebih hebat, bilang kami cara begini, silakan kalian memberikan kami masukan. Karena saya pikir begini, bukan kami mau sengaja, tidak. Karena kalau room sudah penuh, saya nggak mau, bayangkan di streamnya aja udah ribut, apalagi buka Zoom. Banyak orang, lebih ribut lagi. Oke, saya lanjut, kita buka dalam 1 Korintus. Ya, kita buka dalam 1 Korintus 16. Ayat yang ke-9. Kok salah tekan? Karena ini kadang-kadang ada juga nih. Nah, perhatikan ayat ini. Ya. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak penentang. Ya. Coba kita baca. Coba perhatikan di sini kita baca. Sebab di sini banyak kesempatan bagiku untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting sekalipun ada banyak pertentangan. Pertanyaannya, ini pasti bunda kayak apa ketawa ya. Saya tahu saya punya bunda, dia marah, tapi dia tidak pernah marah saya. Dia nonton saya. Nggak mungkin dia tidak nonton. Karena Ibu Nakayama itu dihaus akan firman Tuhan. Kita lihat apa yang kami lakukan anak Tuhan di channel Solat KBM 2. Kita baca ulang ya. Jadi apa yang kita lakukan sudah dinubuatkan 2000 tahun lalu, sudah terjadi. Ini yang terjadinya. Kita
Kita baca baik-baik. Sebab di sini, di channel Salat Tabayun 2, banyak kesempatan bagi saya, kami semua, untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan penting. Untuk mencari jiwa-jiwa. Sekalipun ada banyak penentang. Sekalipun banyak yang menentang. Semua firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab, semua ada kuasa. Dinyatakan. Apakah saya garang-garang? Apakah Pak Bomo berbicara garang-garang? Tidak. Firman Tuhan katakan, apakah aku mengatakan kebenaran sehingga aku menjadi musuhmu? Dalam Galatia 4 ayat 16. Sudah tertulis ribuan tahun lalu. Nabi-nabi palsu akan muncul. Antikris akan muncul. Semua tertulis. Baru apa lagi? Malam hari ini, kata penutup bagi saya adalah kita baca Amsal 21 ayat 1. Perhatikan baik-baik. Amsal 21 ayat 21. Perhatikan baik-baik. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan memperoleh kehidupan, kebenaran, dan kehormatan. Demikian firman Tuhan. Semoga damai sejahtera bagi kita semua anak-anak Tuhan yang haus akan firman, yang belum sadar, sadarlah. Bapak Muhammad KC, dia mengambil kutip dari Ibrani 3:13. Mungkin dia tidak tahu, tapi Pak Bobom jelas sudah kasih patokan. Kata-kata salam sadar ada dalam Ibrani 3:13. Saling menasihati. Kami di sini, sesuai firman Tuhan dalam 1 Korintus 16 ayat 9, kesempatan bagiku dan teman-teman semua untuk mengerjakan pekerjaan firman Tuhan, untuk memberitahukan kepada saudara-saudara semua. Meskipun ada yang menentang. Sudah jelas. Jadi kalau anak-anak Tuhan yang masih kombel-kombel begini, sudah lah, epenenos. Iya, ya. Pak Bobo menyampaikan ini, Pak Bobo sudah tahu, sudah sampaikan, sudah. Ya. Jadi saya nggak pernah namanya mau, ya. Saya nggak pernah namanya mau apakah ya. Yang penting saya sampaikan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, damai sejahtera bagi kita semua.